Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tersina, Sumarnes Komenkom, selaku pengampu mata kuliah PPL, serta rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, izin kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan hasil dari project planning dokumen pengembangan aplikasi API dengan metode Agile Scrum. Presentasi ini akan menjelaskan bagaimana proses penyusunan proyek dilakukan, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan backlog, penjadwalan proyek, lalu manajemen biaya, quality assurance, dan strategi monitoring proyek. Tanpa lama lagi, kita akan masuk kepada presentasi. Sebelum membahas proyek, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa HAGMI dikembangkan. Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental semakin meningkat. Namun, masih banyak orang yang mengalami kesulitan memperoleh layanan pendampingan psikologis. Kendala yang sering ditemui antara lain akses psikolog yang terbatas, biaya konsultasi yang cukup tinggi, serta masih adanya stigma terhadap kesehatan mental. Selain itu, belum banyak aplikasi yang menyediakan layanan kesehatan mental secara terpadu dalam satu platform. Oleh karena itu, kami mengembangkan HAGMI, sebuah aplikasi berbasis Android yang membantu pengguna memantau kondisi emosional, mencatat jurnal harian, memperoleh edukasi kesehatan mental, serta menyediakan layanan konsultasi psikologi secara digital. Harapannya HAGMI dapat menjadi media pendamping kesehatan mental yang mudah diakses kapan saja. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, selanjutnya kami menentukan gambaran umum proyek. HAGMI merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang dikembangkan menggunakan metode Agile Scrum. Proyek ini direncanakan selesai dalam waktu 85 hari kerja dengan estimasi anggaran sebesar 30 juta rupiah. Fitur utama yang dikembangkan meliputi login dan register, mood tracker, journaling, artikel edukasi, konsultasi psikolog, serta profil pengguna. Tujuan proyek ini adalah membantu pengguna dalam memantau kondisi emosional serta meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan mental melalui pemanfaatan teknologi. Pada proyek HAGMI, kami memilih menggunakan metode Agile Scrum. Alasan utama pemilihan metode ini adalah karena Scrum memiliki sifat yang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Pengembangan dilakukan secara bertahap melalui beberapa sprint, sehingga fitur dapat dievaluasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada Scrum ini terdapat 3 peran utama, yaitu Product Owner yang menentukan arahnya, dan juga pengembangan produk, Scrum Master yang mengelola proses Scrum, dan juga Development Team yang bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses pengembangan menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan juga menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah menentukan metode pengembangan, kami menyusun product vision dan mengidentifikasi stakeholder proyek. Product vision HAGMI adalah menjadi aplikasi kesehatan mental yang mudah diakses dan mampu membantu pengguna memperoleh pendampingan psikologis secara digital. Stakeholder utama dalam proyek ini terdiri dari Product Owner, Scrum Master, Development Team, Quality Assurance, dan User. Masing-masing stakeholder memiliki peran yang berbeda, namun saling mendukung sehingga proses pengembangan dapat berjalan sesuai tujuan proyek. Setelah kebutuhan sistem dianalisis, seluruh fitur disusun ke dalam product backlog berdasarkan prioritas. Prioritas tinggi meliputi login, register, mood tracker, dan journaling karena merupakan fitur inti aplikasi. Selanjutnya, backlog dibagi menjadi 4 sprint. Sprint pertama berfokus pada autentikasi pengguna, sprint kedua mengembangkan mood tracker dan journaling. Sprint ketiga mengembangkan artikel edukasi dan konsultasi psikolog, sedangkan sprint keempat difokuskan pada integrasi sistem, pengujian, dan deployment. Pembagian sprint ini membantu tim mengembangkan aplikasi secara bertahap dan lebih terstruktur. Untuk mengelola ruang lingkup proyek, kami menyusun Work Breakdown Structure atau WBS. WBS ini membagi proyek besar menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil, dimulai dari inisiasi proyek, analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan aplikasi, integrasi sistem, pengujian, deployment, hingga akhirnya ke dokumentasi.
Dengan adanya WBS ini, pembagian tugas menjadi lebih jelas, estimasi waktu menjadi lebih akurat, dan proses monitoring proyek menjadi lebih mudah untuk dilakukan. WBS, kami menyusun network diagram untuk menggambarkan hubungan ketergantungan antara aktivitas proyek. Diagram ini menunjukkan aktivitas mana yang harus selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Selanjutnya, kami menggunakan metode PERT untuk memperkirakan durasi penyelesaian proyek. Berdasarkan hasil perhitungan, proyek HAKMI memiliki total 18 aktivitas dengan estimasi penyelesaian selama 85 hari kerja. Kedua metode ini membantu tim memahami alur pengerjaan proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, kami menerapkan Critical Path Method atau CPM. CPM digunakan untuk menentukan jalur kritis proyek, yaitu rangkaian aktivitas yang tidak memiliki waktu kelonggaran. Jalur kritis pada proyek HAKMI adalah mulai dari aktivitas A hingga R dengan total durasi 85 hari kerja. Apabila salah satu aktivitas pada jalur kritis mengalami keterlambatan, maka keseluruhan proyek juga akan terlambat. Hasil CPM kemudian divisualisasikan ke dalam Gantt chart, sehingga jadwal pelaksanaan proyek dapat dipantau dengan lebih mudah dari tahap perencanaan hingga dokumentasi. Selain mengelola waktu, kami juga melakukan perencanaan biaya proyek. Estimasi biaya dilakukan menggunakan metode bottom-up estimation dengan menghitung kebutuhan biaya setiap aktivitas berdasarkan dari WBS yang telah disebutkan. Total anggaran yang dibutuhkan adalah sekitar 30 juta rupiah. Anggaran tersebut kemudian dialokasikan ke setiap tahapan-tahapan proyek melalui cost budgeting. Tahap development memperoleh porsi anggaran terbesar, karena ini merupakan aktivitas utama dari pengembangan aplikasi HAKMI ini. Evaluasi performa proyek, kami menggunakan metode Peer Net Value Management. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai SPI sebesar 0,90 yang menunjukkan proyek sedikit mengalami keterlambatan. Sedangkan nilai CPI sebesar 0,96 menunjukkan biaya aktual sedikit lebih besar dibandingkan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan metode EVM, Project Manager dapat mengetahui kondisi proyek lebih awal sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Setelah proses pengembangan selesai, tahap berikutnya adalah memastikan kualitas perangkat lunak. Quality assurance dilakukan melalui functional testing, security testing, usability testing, bug fixing, hingga retesting. Selain itu, kami merencanakan penggunaan Jira sebagai alat monitoring proyek. Jira membantu mengelola produk backlog, sprint backlog, pembagian tugas, pencatatan bug, serta memantau progres pekerjaan setiap anggota tim secara real time. Dalam setiap proyek tentu terdapat berbagai risiko. Tidak luput dengan HAKMI. Pada HAKMI kami mengidentifikasi beberapa risiko seperti perubahan kebutuhan pengguna, keterlambatan jadwal, pembengkakan biaya, kendala teknis, dan juga bug pada aplikasi saat dijalankan. Untuk mengurangi risiko tersebut, dilakukanlah mitigasi melalui sprint planning, daily scrum, sprint review, quality assurance, serta monitoring menggunakan aplikasi Jira ataupun software Jira. Keberhasilan proyek nantinya akan diukur berdasarkan pencapaian ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, serta aktivitas kolaborasi tim selama pekerjaan pengembangan aplikasi HAKMI. Berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa project planning dokumen HAKMI telah disusun secara sistematis menggunakan metode Agile Scrum. Seluruh aspek penting dalam manajemen proyek, mulai dari ruang lingkup, penjadwalan, biaya, kualitas, monitoring, hingga analisis risiko telah dirancang sebagai pedoman pelaksanaan proyek. Dengan adanya dokumen perencanaan ini, diharapkan proses pengembangan HAKMI dapat berjalan lebih terstruktur, terukur, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
demikian presentasi dari kelompok 10 mengenai project planning dokumen pengembangan aplikasi Helpme menggunakan metode Agile Scrum. Terima kasih atas segala perhatian pada presentasi kami kali ini. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran, silahkan komen. Mungkin kami dari kelompok 10 izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.